لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada pada tanggal 31 Desember 2021 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Di penghujung tahun 2021 ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepantasan dan kelayakan untuk kita semua dipilih sebagai hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, terlebih khusus pada hari Jumat, sudilah nanti kiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang selalu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu sedikit melakukan muhasabah, introspeksi terhadap 1 tahun yang sudah kita lakukan. Sebagai manusia tentunya banyak sekali salah, khilaf dan dosa yang kita lakukan. Bisa saja selama 1 tahun yang lalu kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Kalau yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni segala dosa selama ia terus berada di sana. Yang tidak mau Allah mengampuninya yaitu menyekutukannya. Selebihnya dosa apapun yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Setelah tahun ini bisa saja seseorang melakukan banyak sekali dosa.
mabuk-mabukan, berjudi, bisa saja melakukan perzinahan. Ketika hal ini dilakukan terus-menerus, maka pada prinsipnya Allah itu Maha Pengampun. Kita tidak boleh berputus asa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita membaca Al-Quran, maka ayat yang pertama kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum seberapa dengan dosa yang telah kita lakukan. Kalaupun dosa itu ibarat pasir di pantai ditambah dengan buih-buih di lautan, pada prinsipnya Rahman dan Rahim Allah itu belum bisa dikalahkan. Intinya kita harus berprasangka baik, Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, bagi kita yang sudah melakukan azam, setelah itu mandi taubat, setelah itu melakukan sholat sunnat taubat, lanjut lagi memperbanyak istighfar. Ketika ini sudah kita lazimkan, kalau seandainya meneteskan air mata, ini adalah simbol bahwa kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita banyak melakukan dosa, tapi dalam perhatian kita, dalam hati kita terbesit banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita melakukan satu dosa, ketika kita melakukan satu kemaksiatan, Allah masih berikan kesempatan hidup untuk kita. Bisa saja dia melakukannya di waktu zuhur, tapi Allah nanti bisa saja dia bertaubat di asar. Dia melaksanakannya di waktu maghrib sampai menjelang subuh, tidak apa-apa. Masih aku tunggu nanti waktu duha. Istighfar yang kita ucapkan itu tentunya bukan semata-mata mengingat dosa-dosa kita, tapi Allah terlalu baik kepada kita. Semaksiat apapun yang kita lakukan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Andai seseorang itu mati dalam kemaksiatan, ini yang sungguh sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang mengucapkan astaghfirullahaladzim, ada syukur yang luar biasa. Allah masih memberikan nikmatnya sekalipun seseorang itu melakukan kemaksiatan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang tabi'in namanya sangat familiar, Malik bin Dinar. Malik itu artinya raja, bin nama ayahnya Dinar. Kenapa dia dijuluki dengan panggilan ini? Akhirnya beliau punya latar belakang yang luar biasa, hidup dalam kegemerlapan dunia. Pekerjaannya kita bisa baca di beberapa tulisan-tulisan para alim ulama, hampir seluruh perbuatan maksiat ia lakukan, mulai dari judi, mulai dari berzina, merampok, seluruhnya. Ini manusia-manusia yang sangat jahil, bukan hanya jahil terhadap orang lain, tapi juga menyakiti dirinya sendiri. Sunnatullah fil kaunah, Allah takdirkan ia ingin berubah. Cara merubahnya, ia ingin menikah. Setelah ia menikah, berangsur-angsur dapatlah satu kebahagiaan, yaitu dengan lahirnya seorang putri bernama Fatimah. Genap usia 1 tahun, genap usia 2 tahun, disitulah ia betul-betul mencintai anaknya Fatimah. Pengakuan dia, semaksiat-maksiatnya saya, ketika saya ingin meminum khamar, tapi itu tidak akan saya minum ketika putri kesayanganku datang. Saya mencintai khamar, tapi tatkala saya meminum, Fatimah anakku tercinta datang. Stop ayat.
saya lebih memilih untuk tidak meminumnya. Kenapa? Karena rasa cintaku kepada anakku Fatimah. Apa yang terjadi? 3 tahun genap usianya, anak yang dicintai itu meninggal dunia. Kembali jiwanya berprotes, kembali rasa gundah gulana menghantui. Kalau dulu mabuknya hanya sekali-sekali, sekarang mabuknya hampir setiap detik, sempoyongan. Hingga di suatu malam dia dibenturkan lagi dengan satu permasalahan. Permasalahannya, ia terjatuh sempoyongan bermimpi. Di dalam mimpi itulah Allah berikan lagi rahmannya kepada Malik bin Dinar. Apa yang terjadi? Dia lihat kiamat terjadi, benturan-benturan galaksi terjadi. Kalut dia, lari. Di saat itu di kirinya ada seekor ular yang sangat besar, ingin mematoknya. Dia lari. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan kakek tua yang sangat kurus. Dia minta tolong saya. Apa kata kakek? Mohon maaf, saya tidak bisa menolongmu. Mohon lari ke pojok sana. Ketika dia terpojok, lari lagi, berjumpa lagi dengan kakek tua tadi. Mohon maaf. Kembali dia minta tolong, tidak bisa. Saran dari kakek itu, apa yang ia lakukan? Naiklah ke puncak, naiklah ke bukit. Ketika ia naik ke bukit, ia lihat anak-anak sangat banyak. Semua anak-anak itu teriak, memanggil Fatimah. Fatimah, tolong ayahmu. Fatimah langsung datang, dengan tangan kanannya dipeluknya ayahnya, dipukulnya ular tersebut. Sementara di depannya dia sudah merasa nyaman. Sebelumnya Malik bin Dinar melihat api di depan matanya. Nah, sebelum dia terbangun, dia sempat menanyakan kepada putri tercintanya, wahai putri tercinta, sebelumnya seperti biasa di mimpinya itu dalam pangkuannya, apa tadi yang 3 itu? Ular itu apa? Itulah dosa ayah yang selama ini. Dosa ayah itu akan berubah wujud dalam bentuk binatang yang sangat menakutkan. Dosa zina ayah, dosa memakan riba, dosa merampok, dosa-dosa seluruhnya itu akan berubah kepada binatang-binatang yang sangat menakutkan. Orang tua tadi, kakek-kakek itu, itulah masih ada secerca amal soleh ayah, tapi itu tidak ayah asah. Ayah biarkan saja sehingga ia tua, kurus, krempeng dan tidak bisa menolong ayah. Alhamdulillah, Allah anugerahkan ayah anak, dan ayah ikhlas ketika meninggal aku menerima dengan lapang dada. Kaget dia, langsung anaknya membacakan surah Al-Hadid ayat ke-16 di dalam mimpinya. Alam ya'ti lilladzina amanu an takhsa'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Tersadar dia. Ketika dia tersadar, ini ia melihat langsung diberikan Allah buktinya melepuh badannya di dalam mimpinya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ia azamkan untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan hikmah-hikmah yang belum kita baca. Apalagi yang kurang, teguran dari Allah dalam bentuk peringatan. Bisa saja rumah tangga kita tidak harmonis karena kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja usaha yang kita lakukan saat ini tidak mendapat keberuntungan. Kenapa? Karena kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita tidak nyaman dalam hidup. Kenapa? Karena banyak tetangga yang kita sakiti. Bisa saja dalam hidup ini kita tidak menemukan ketenangan
Kenapa? Karena kita tidak mau berbagi dan tidak pernah peduli tentang kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita yang lemah dari sektor ekonomi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, di tahun 2022 adalah tahun untuk kita berbenah diri dalam rangka lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.